saya sadari. Dulu ketika saya datang, Anda buka pintu lebar-lebar. Sekarang setelah Anda kaya, Anda buka pintunya separuh kok. Tidak mempersilahkan aku masuk, tapi langsung kau tanya, ada perlu apa? Kelihatan banget loh. Itu perlahan-lahan semacam itu. Nah, makanya keilmuan juga sama. Nah, sekarang kita bandingkan. Orang cantik sombong. Tetap dia sadar kecantikannya tidak selamanya. Kapan-kapan memble. Ngerti memble? Kayak expired lah, iya. Kan gitu. Iya. Orang kaya juga sombong, tapi dia sadar kapan-kapan bisa jatuh miskin. Tetapi orang punya ilmu, kesombongannya lebih permanen. Karena nggak ada orang pintar ujug-ujug jadi goblok. Kan orang kaya bisa dalam sehari jatuh miskin lagi kok. Nah, ternyata bahwa itulah kita diuji dengan keilmuan itu bukan hal yang kecil. Dari segala sisi, dari sudut pandang yang berbeda, memang ilmu adalah sebagai ujian untuk kita semuanya. Itulah kira-kira mungkin yang dimaksudkan seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi yang berapa tadi? 76. Iya. Al-ma'arifu al-muta'alliqatu bis-siwa. Segala macam ilmu pengetahuan, ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan. Atau ilmu pengetahuan. Ilmu dengan pengetahuan. Science dengan knowledge. Ya, mesti dibedakan. Al-ma'arif itu apa? Apakah pengetahuan, apakah ilmu? Ya. Ya, paradigma juga kalau seandainya tidak didasarkan pada eksperimen yang akurasinya tinggi, ya hanya segera paradigma, boleh dipercaya boleh tidak, kecuali sudah dieksperimenkan, ya diuji berulang-ulang dengan hasil yang sama, maka paradigma itu menjadi paradigma eksperimentalis yang kita harus dan mesti percaya, kalau enggak ya gila namanya. Orang diuji ulang-ulang hasilnya sama aja, masa nggak percaya juga? Nah, kalau paradigma yang non eksperimentalis mau percaya silakan, nggak udah. Makanya dalam keilmuan fikih, apapun pendapat Anda mengatakan itu batal wudu atau tidak batal, apa haram atau mubah, itu kan non eksperimentalis, hanya analisa Anda secara bahasa kesimpulannya haram. Tapi kan tidak bisa memastikan Tuhan mengatakan ini maksudnya haram atau tidak. Itu jadi persoalan lain dengan ilmu fisika yang diuji berulang-ulang dan hasilnya adalah sama. Ya kan berbeda. Makanya kalau berbeda masalah fikih mah nggak usah bertengkar lah. Semua juga hanya paradigma yang non eksperimentalis, hanya analisa sifatnya nggak ada direct evidence kok. Yang ada hanya circumstances evidence kok. Iya, pertimbangan ini alasan ini, konjugasinya ini, morfologinya demikian, seperti itu aja. Iya, jadi kesimpulan apapun adalah hasil pikiran kan gitu. Kok kenapa jadi bertengkar? Dan ternyata para ahli fisikawan yang berbeda pendapat tidak bertengkar malah. Iya, ya memang kita sepakat. Ini eksperimentalis, diuji dan betul ya. Apakah itu selamanya kebenaran fisika itu kita pegangi? Tidak. Suatu ketika akan terbongkar, akan kekeliruannya, kekurangannya, kealpaannya, kekurang ketelitiannya, akurasinya tidak tepat sekali, maka direvisi. Fisika juga direvisi kok. Tidak ada yang abadi, apalagi ilmu sosial. Nah itu kan yang jadi harus kita perhatikan kan seperti itu. Nah, lucu kan? Jadi artinya ketika Anda menyentuh istri Anda, wudunya batal enggak? Kita nggak tahu. Yang mengatakan batal ada, yang mengatakan tidak batal ada, yang tergantung ada. Kalau sentuhannya ada syahwatnya, batal wudunya.
pendapat Imam Hambali. Kalau yang mengatakan wudunya batal Imam Syafi'i, yang mengatakan tidak batal Imam Malik. Yang benar mana? Yang nggak tahu.